PSI menang, BPJS gratis. Oke, itu udah program mereka. Jangan dihujat dulu. Pak, kemarin dananya habis berapa sampai terpilih? Wah, nggak banyak. 8 miliar aja, Mas. Lah enggak kok, di jingle itu ada kok message, misalnya kita ingin menuntaskan kemiskinan. Menjelang pemilu 2024 mendatang, para politisi maupun partai politik sudah mulai mensosialisasikan diri mereka. Salah satunya adalah melalui banner dan billboard. Gak hanya itu aja, PAN atau Partai Amanat Nasional menggunakan strategi sosialisasi melalui jingle yang belakangan ini cukup viral di media sosial. Untuk membahas hal tersebut, kita sudah kedatangan ada Mas Silvanus Alvin, pakar komunikasi politik, dan juga sudah ada Pang Muhammad Jani Syarif dari Student for Liberty. Kita mau nanya soal jingle dan billboard dan sosial media sebenarnya. Ini ke Mas Alvin dulu, Mas. Iya. Sekarang ini kan udah di masa-masa media sosial tuh menjadi alat untuk kita campaign kan. Tapi kalau misalnya kita lihat di jalan, misalnya itu kan bendera partai masih banyak, terus billboard juga masih ada gitu kan. Sebenarnya apakah billboard ini tuh jadi syarat wajib, kayak misalnya waktu pas Pak Jokowi sekarang belusukan di 2024 nanti tuh pada bilang belusukan ini jadi syarat wajib gitu kan, harus belusukan mereka ini gitu. Nah, apakah billboard ini juga menjadi syarat wajib agar mereka tuh bisa menang di 2024 gitu, Mas? Iya, terima kasih Usi, ini topik yang menarik ya. Jadi bagi saya memang saya punya kepercayaan gitu ya, baik secara literatur akademis gitu maupun secara praktek gitu ya, yang namanya billboard itu atau misalnya political ads ya, untuk beriklan gitu ya, itu memang harus menggabungkan atau mengkombinasikan antara yang praktek konvensional dengan yang media baru gitu. Karena ada generasinya, jadi kita tuh harus ngeliat dari pasarnya, istilahnya target audiensnya siapa. Masih ada Gen X-nya nih di Indonesia, masih ada nih. Gen X itu ke billboard ya malah. Nah, mungkin ya dia nggak familiar dengan HP, mungkin nggak terlalu sering, nggak full online gitu kan. Nah, jadi ketika mereka dalam perjalanan, dalam apa, ya itu masih bisa ngeliat billboard. Namun, yang jadi catatan adalah gini, kalau di ibu kota, gitu kan, kita dijejali, disesaki dengan billboard-billboard politik, apakah masih oke, gitu kan pertanyaannya. Di ibu kotanya ini ya? Di ibu kota, benar. Tapi kalau misalnya kita pergi deh, kita ke mungkin nggak usah terlalu jauh, misalnya ke Jawa Tengah atau sampai ke Jawa Timur misalnya. Nah, di situ kan masih ada jalan-jalan yang bisa kita bilang jalan alternatif atau jalan utamanya Pantura misalnya, seperti itu ya. Nah, itu oke lah bagi saya gitu, masih ada nggak perlu billboard lah, tapi kayak spanduk-spanduk, tapi yang kayak selang 20-30 meter ada lagi, 20-30 meter ada lagi. Kalau misalnya kita jalan mudik itu tuh biasanya Pringsewu kan ya, Mas? Nah, ini Pringsewu tapi digantiin aja. Nah, menurut saya itu masih praktek yang lebih oke gitu, ketimbang yang billboard besar gitu kan. Jadi kayak Jakarta ibu kota gitu, masih Jakarta lah ya. Jakarta udah sesak gitu. Tolong kasih kita napas gitu. Kalau bagi saya itu, tolong kasih kita napas. Nah, dengan cara apa? Sekarang kan media baru ini ada yang namanya, kalau di luar negeri itu micro targeting gitu. Jadi menargetkan sesuai dengan audiensnya tuh siapa, sampai ke titik paling kecil Anda hobi apa bisa muncul gitu kan. Tapi Mas, kalau misalnya micro targeting kayak gitu ya, kita lihat kan misalnya di billboard politik gitu. Misalnya PSI gitu. PSI kan bikin PSI menang, BPJS gratis gitu. Yeah. Atau misalnya Mbak Puan waktu itu kan kepak sayap kebinekaan gitu kan. Yeah. Itu kan jadi kita tuh ada yang hujat juga, ada yang jadinya keinget juga gitu. Nah, benar. Itu bentuk dari micro targeting juga nggak? Kalau micro targeting itu benar-benar yang sangat spesifik. Misalnya Mas Pang suka apa nih, Mas? Bulu tangkis misalnya. Bulu tangkis. Nah, mungkin ada caleg yang dari atlet bulu tangkis, atau dia punya ide untuk memajukan para atlet bulu tangkis di kancah internasional, itu bisa masuk tuh di situ. Nah, itu micro targeting. Nah, masalahnya gini, kalau sekarang billboard itu jangan hanya sekedar billboard gitu, maksudnya jangan cuma terpampang gitu, jangan tapi hanya kepak sayap kebinekaan gitu. Ya saya nggak bilang ke situ ya, jangan cuma sekedar wah saya punya dana besar saya taruh aja, tapi harus kepada pesannya ini membuat satu program. Nah, saya suka tuh kalau PSI. PSI menang, BPJS gratis. Oke, itu udah program mereka, jangan dihujat dulu gitu ya. Jangan dihujat, tapi kasih kesempatan mereka membuktikan gitu. Nah, terakhir maksud saya gini untuk pengantar, jangan hanya sekedar yang jargon-jargon
yang udah lama gitu. Tegas lugas, anti korupsi. Ya apa itu dari Kalau dulu udah tegak lurus begitu. bersama Jokowi gimana? Ya itu memang kalau untuk pengantar nggak apa-apa karena namanya campaign itu kan perjalanan. Oke. Yang penting akhirnya sekarang mereka membawa pesan program BPJS gratis gitu ya. Ya monggo silakan itu kan ininya Tapi mereka. efektif nggak Mas? Soal efektif itu kan nanti dibuktikannya pada saat election itu pemilihan apakah memang itu merefleksikan yang diinginkan oleh rakyat gitu. Tapi kalau cuma tegas lugas ya apa gitu Berantas kan? korupsi. Berantas korupsi ya udah korupsi dulu diberantas kok ada KPK memang tugas KPK gitu kan ya bagaimana gitu kan. Iya, iya. Tapi kalau ada program yang clear mungkin Di baliho itu ya, di Iya, billboard itu ya. Oke. betul. Oke, gimana Mas Pang nih? Mas Pang kalau misalnya lihat kan anak-anak muda tuh nggak terlalu merhatiin billboard lagi kan sebenarnya gitu. Walaupun ya kita juga sering lihat gitu sebenarnya kayak tolong bantu saya di Jakarta T gitu. Tuh ada tuh Rian Ernest di Jakarta Timur. Menurut Mas Pang sendiri, billboard dan baliho ini tuh sebenarnya masih efektif nggak buat kita anak muda? Oke, terima kasih Mbak Usi dan Iya. Mas Alvin. Iya. Kalau saya punya pandangan yang sedikit berbeda ya. Meskipun saya tadi juga mengafirmasi, benar juga kata Mas Alvin bahwa yang penting itu adalah pesannya ya. Nah, kalau menurut saya sebenarnya billboard ini tuh lebih kepada step popularity. Jadi misalnya PSI atau misalnya Mbak Puan itu ya. Mereka tuh mencoba untuk meng-create public opinion biar orang-orang membincangkan mereka, biar semua orang nih di medsos, terutama kita kan lagi main medsos banget nih ya. Di TikTok lah itu membicarakan soal PSI, soal BPJS gratis dan lain-lainnya. Nah, setelah itu menurut saya ada satu step lagi yang penting nih, yaitu buat step itu likability. Jadi jadi ketersukaan. Jadi setelah PSI ini misalnya membuat BPJS gratis, itu kan mereka viral ya. Yeah. Terus banyak yang hujat. Nah, banyak juga tuh kader-kader PSI, tuh Grace Natali, Giring dan lain-lainnya itu men-stitch tuh video yang menghujat PSI itu. Nah, menurut saya itu kuncinya. Kunci di mana PS itu bisa gak buat mendeliver, buat menjelaskan nih sebenarnya gimana sih cara mereka mengejawantahkan si BPJS gratis ini nanti. Apakah mungkin dan apakah ide ini bukan ide yang utopis atau ide yang hayalan doang nih. Nah, itu pentingnya menurut saya. Nah, tapi dalam hal ini apakah ditanya efektif atau enggak? Bener banget tadi kata Mas Alvin. Itu memang bisa dibuktikannya pas eleksi Kalau nanti. menurut Mas Pang sendiri deh gitu, itu apa berpengaruh nggak? Menurut saya berpengaruh jika saya nggak kenal dengan calon tersebut. Misalnya kalau kita lihat di Jalan Kuningan itu ada kan banner gitu itu namanya Abraham siapa ya, Srijaya ya. Itu fungsionalis partai Iya, Golkar. iya, Nah, aku iya. kan jadi tahu tuh. Yang gede banget itu ya? Iya, ada loh ternyata. Nah, itu untuk popularitas sih oke. Cuman balik lagi nih, gimana gagasan yang dia tawarkan, gimana ide-ide yang nanti bakal dia deliver buat kita nanti di tahun 2024 nanti. Itu yang penting menurut aku sih. Oh, jadi ide gagasan itu nanti di step berikutnya lah gitu. Betul. Tapi yang penting popularitasnya dulu nih, Betul. ada muncul mukanya. Tapi kan kalau misalnya kita nyolok calon caleg gitu misalnya itu kan nama ya, bukan foto gitu loh. Nah, itu gimana? Nah, itu dia, makanya pesannya itu harus clear. Sama misalnya memang kita memang pengen mengenalkan kita sebagai tokoh, misalnya saya Pang atau Mas Alvin atau Mbak Usi gitu kan. Kita benar-benar harus bisa membuat orang-orang itu juga mengenal nama kita. Misalnya Usi menang Indonesia gratis permen misalnya ya atau apa itu penting tuh. Jadi nama Usi itu harus dikenalkan dan harus dipopulerkan juga tuh. Usi menawarkan solusi gitu. Nah, itu oke Udah tuh bisa. ya. Cocok. 2024 tolong partainya mana nih? Bungkus. Oke, ya baliho itu karena ya kayak misalnya Ahmad Syaroni gitu kan waktu itu kan banyak banget balihonya di mana-mana, benar. pengen bingung jadi apa gitu Iya, kan. Itu iya. kan masih gimmick-gimmick gitu ya. Jadi baliho ini mungkin bisa jadi malah dipakainya untuk gimmick-gimmick awal ya biar kita kenal dulu sama mereka. Tapi gimana Mas Pang kalau misalnya melihat bahwa kita kan tahu ya billboard ini tuh nggak murah gitu kan. Betul. Ada yang dari mulai ratusan juta, puluhan juta gitu kan. Gimana Mas Pang kira-kira pas ngelihat misalnya ada billboard gede banget tuh, misalnya kayak di Kuningan itu kan ada fungsionaris Golkar gitu kan misalnya, itu kan kita langsung mikir ini pasti mahal banget nih gitu kan. Itu ada efek ke Mas Pangnya gitu nggak sih kayak ini berarti orangnya punya banyak dukungan infrastruktur logistik partai Iya, ini iya, atau iya. misalnya
kalau misalnya Mas Pang lihat yang cuma di pohon doang tuh yang kecil-kecil tuh kan, nih orang kayaknya kurang nih modalnya gitu. Ada nggak pikiran-pikiran kayak gitu? Kalau itu kan kita balik lagi ke pribadi orangnya, dalam arti gimana kita memandang sebuah alat peraga kampanye. Kalau misalnya memang kita memiliki literasi politik yang cukup, bahwa kita tahu nih kalau misalkan billboard gede, misalkan di jalan Cilandak itu kan ada juga tuh kader PAN dia masang di Cilandak, pasti ini nggak murah dong ini billboard. Pasti mahal nih, gitu. Dari mana duitnya? Dari mana dia dapetin bisa buat membayar billboard atau menyewa itu. Nah itu kalau dari aku sendiri sih, aku berpikir itu sih kayak bagaimana cara dia bisa untuk sebisa itu untuk mendeliver atau untuk memasang billboard di jalan yang besar dan pasti mahal banget. Itu aku sih bakal pikirin juga sih. Bakal malah skeptis kan? Skeptis sih. Kok nih bisa pasang di billboard segede ini nih? Nah, gimana Tajir Mas banget Alvin? nih. Nah, kok nih belum nyalek udah bisa gede banget di mana-mana nih gitu kan? Ya kita positif dulu lah, namanya orang Indonesia ya. Orang Indonesia plus 62 harus praduga tak bersalah. Dan, ya tapi kalau dari saya sih mau narik sedikit ke belakang dalam helikopter view-nya gitu. Yang terjadi di Indonesia sekarang ini namanya fenomena disonan public sphere. Disonan public sphere. Jadi kan konsonan lawannya disonan gitu. Nah, kalau public sphere, kalau itu kan mungkin kita udah sering belajar gitu di lingkup perguruan tinggi, Jürgen Habermas gitu. Dia selalu bilang kan, oke, orang-orang akan berdebat secara rasional, membentuk akhirnya sebuah konsensus, dan itu akan mendorong demokrasi lebih baik gitu-gitu kan. Nah, tapi yang sekarang justru adalah kebalikannya. Bagaimana para aktor politik itu justru itu tadi, mereka berusaha hanya untuk memamerkan yang paling minim. Oke, tegas lugas, nama, ya cuma sekedar itu aja. Karena apa? Karena gini, satu demokrasi yang bagus itu bukan hanya berhasil menjalankan election gitu. Jadi kalau menurut saya lupa nama ininya siapa gitu ya, tapi dia ada sempat seorang akademisi ngomong gini, akademisi komunikasi politik, dia bilang gini, love is not just about sex, gitu. Nah kemudian juga dia bilang and democracy is not all about election gitu, but the whole process. Kalau nggak salah kurang lebih seperti itu kutipannya. Nah artinya apa? Kita harus mengelevate kita punya praktek berdemokrasi. Jadi jangan hanya yang tadi, political ads hanya sekedar billboard yang memicu tadi likability, memicu popularitas semata. Karena gini, yang namanya politik, komunikasi politik di Indonesia dengan sistem yang sekarang itu harus membangun jejaring. Jejaring ini dalam artian social connectedness-nya itu harus tinggi. Nah, dan ini adalah salah satu riset yang saya temukan di anggota PSI di Kota Bandung, ada namanya Yoel Yosafat ya kalau saya ingatnya Bro Yoel. Nah, dengan hanya modal 3 juta kalau saya nggak salah itu 3 juta dia bisa terpilih jadi anggota DPRD Kota Bandung. Nah, saya lakukan interview itu buat mendalam. aja nggak cukup tuh Mas kayaknya. Enggak, dia cuma bikin ya. 2 spanduk. Dan itu karena dia kerja di percetakan kalau saya nggak salah tuh. Yang seingat saya begitu. Dia bilang begini, karena saya udah membangun komunitas. Saya memang sudah punya kedekatan dengan komunitas agama tertentu, komunitas hobi tertentu, dan memang saya dari kecil sudah aktif kegiatan organisasi. Nah, inilah praktek berpolitik, komunikasi politik yang menurut saya tepat. Bukan karena sokongan dan saya udah banyak duit, saya mau habisin apa ya, gitu kan. Pasang deh billboard, jadi bingung mau jadi apa gitu. Nah, itu. Ya kalau saya nggak ke situ ya, tapi maksudnya banyak yang karena modal udah besar, pasang, udah selesai nggak sesuai hasilnya, pusing. Karena politik bukan ekonomi. Politik bukan dikonversi nanti menjadi cuan, enggak. Gitu. Oleh karena itu, yuk mari kita sama-sama Mas Pang, Mbak Usi dengan komunitas kita gitu. Kita mulai dari komunitas kita dulu. Kita harus menelaah secara kritis gitu. Jangan kita lihat billboard karena dia banyak nanti pilih dia aja deh gitu. Iya. Nah, harus memang mengkritisinya gitu. Harus kita mikirin juga nih, ini banyak dari mana nih gitu ya. Minimal gak usah banyak dari mana, dia banyak dari mana tapi ada programnya. Dia mau bawa apa nih untuk 5 tahun ke depannya gitu. Kalau mendapatkan tempat. Dulu itu saya pernah jadi wartawan gitu. Ada satu menarik. Kalau nggak, saya lupa pemilu kapan, pileg kapan, tapi yang saya wawancara waktu itu adalah Aryo Jojo Hadikusumo, keponakannya Pak Prabowo. Nah,
lagi dalam obrolan informal gitu dia bilang, saya tanya, Pak kemarin dananya habis berapa sampai terpilih? Wah nggak banyak, 8 miliar aja mas. Wah, Saya bilang mie ayam 20.000, 8 miliar bagi 20.000. bagi dia itu nggak banyak ya 4 miliar itu ya. Ya waktu itu saya lupa kutipan pastinya apa, rekamannya juga udah gini, tapi saya inget banget kata-kata 8 miliar mas gitu. Wah. Apakah memang praktek demokrasi Indonesia itu Semahal pada itu akhirnya ya? duit gitu, UUD ujung-ujungnya duit gitu kan? Ujung-ujungnya duit. Nah itu sih Usi, Oke. Mas Pang. Iya, waktu itu kalau nggak salah, aku juga pernah ngeriset mas tentang keterwakilan perempuan sih sebenarnya. Tapi kan juga tahu jadinya dana kampanye ini berapa kira-kira gitu kan. Dan itu di Jakarta. Jakarta itu sekitar round 300 sampai maksimal banget 3 miliar lah mas. Lebih dari segitu tuh pasti udah korupsi itu. Maksudnya dibilangnya ya, pas aku nanya tuh dari hasil riset ini tuh dikatakan kalau misalnya udah lebih dari segitu berarti itu udah sebenarnya udah dananya nggak tahu dananya siapa gitu. Iya. Gitu, tapi menarik sebenarnya demokrasi ini kalau misalnya UUD ya. Oh. Ujung-ujungnya duit. Nah, ini tadi sedikit mau masuk juga ke Mas Alvin. Selain ini Mas, selain misalnya kita bahas tentang gagasan yang ada di billboard gitu ya. Gimana tentang kita masang foto figur lain gitu di billboard. Jadi misalnya gini, Tegak Lurus bersama Jokowi misalnya. Ada muka saya tapi ada muka Pak Jokowi nih di belakang. Atau misalnya AHY terus ada Pak Anies juga di belakangnya gitu kan. Iya. Itu sebenarnya ngebantu nggak? Nah, membantunya dalam hal begini, karena pada akhirnya praktek ini kan harus realis gitu kan. Dia nggak bisa hanya berdiri di tataran idealisme aja. Siapa sih yang sekarang lagi populer? Siapa sekarang yang lagi elektabilitasnya masih bagus, istilahnya gitu kan? Oh, yang namanya 3 besar sekarang Ganjar, Prabowo, Ganjar, Anies, 3 besar sekarang gitu kan. Nah, ya sudah mereka kan pasti nempel. Nah, Ditempel gitu ya berarti. pasti akan nempel itu bahasa kalau yang sekarang udah sering banget di media tuh efek kotel effect gitu kan. Nah, sementara kalau PSI nih bagi saya gitu ya masih sedikit loyal, nah gitu. Jadi dia itu nempelnya mukanya Pak Jokowi gitu kan, bukan muka. Adalah beberapa saya lihat mukanya Ganjar ada kita karena kan PSI arahnya ke Ganjar dan seperti itu. Yang menarik Pak Prabowo ini nempel siapa? Muka Pak Jokowi. Nah, bayangin jadi dan ini merupakan taktik. Saya nggak ini ya. Saya terbuka lah dengan semua. Tapi bagi saya ini adalah taktik yang menarik gitu. Sedangkan Pak Ganjar nggak masang tuh muka Pak Jokowi ya. Nah itu belum mungkin kali belum gitu. Lagi dibuat mas. Iya masih proses. menangkan Ganjar Mega. Itu dia. Yang ditempel mukanya Bu Mega ya, bukan mukanya Pak Jokowi ya kalau Pak Ganjar ya. Oke. Tapi itu helpful mungkin bisa jadi karena ada kotel efek itu ya. Betul. Efek ekor jas, oke. Nah tadi kita udah ngomongin soal baliho dan billboard ya. Sekarang aku pengen banget masuk ke jingle sih. Waduh, sebenarnya. jadi inget. Nah, Pang. sebenarnya Mas Alvin tadi juga ngobrol sama Mas Pang. Iya. Mas Pang ini tuh ternyata kan pernah di PAN ya. Betul. Magang di Pak. Magang di PAN, di PAN pusat, terus pernah diminta untuk membantu untuk viralkan jingle PAN, Mas. Sebelum di ini Semarang. viral. Sebelum ini Nah, boleh diceritain sedikit nggak, Mas Pang? Jadi waktu pas aku kan dulu kan magang di angkatan pertama ya di DPP PAN. Itu waktu itu kita ada dapat kesempatan lah buat pergi ke Rakernas di Semarang. Oke. Dan itu karena kita ikut ke sana, 8 orang ini disuruh bikin konten semacam a day in my life atau sharing-sharing kegiatan kita selama di Semarang sana. Itu 5 video itu dengan lagu Lagu pan ini. Pan ini. Dan itu waktu itu tuh kita susah banget buat dapetin soundnya karena itu belum ada di YouTube. Dan kalaupun ada di YouTube itu kita harus nge-crop dari video senam beberapa waktu yang lalu. Jadi Jadi gerakan itu belum ada ya, gerakan belum PAN ada itu? gerakan pan tuh belum ada gitu. Jadi kita waktu itu cara kita adalah kita minta ke salah satu staff atau kader PAN waktu itu lupa saya namanya siapa, Bang Dimas kalau nggak salah, itu kita minta ke sana, minta soundnya by VN atau by dokumen lah di WA. Nah baru kita bisa untuk menginput itu buat edit di CapCut sih waktu itu. Jadi itu memang waktu itu belum viral, tapi memang kita udah disuruh buat tuh konten tentang itu. Nah, gitu. itu gimana menurut Mas Pang sebagai anak muda ya, melihat bahwa ada satu partai yang lebih mengedepankan agar membuat jingle dulu nih gitu kan, dan meminta anak-anak muda untuk memviralkan, maksudnya membuat konten dari lagu itu gitu. Kalau aku sih beberapa waktu lalu aku juga nonton ya podcast dari Zita Anjani, itu dia ketua DPP PAN dan dia juga
yang salah satu yang memviralkan juga nih di PAN. Dia bilang kalau misalkan kenapa PAN tetap mengkapitalisasi lagu-lagu PAN ini, karena kata dia, ya itu masyarakat suka kayak gitu. Jadi menurutku dari perspektif aku sih, aku bisa bilang ya wajar dalam arti, partai memang orientasinya tentu electoral effect. Jadi dia tentu melihat electoral keterpilihan dan juga ketersukaan dari masyarakat. Menurutku secara objektif itu sebenarnya wajar-wajar aja. Tapi kita kan sebagai anak muda nih ya kan, sebagai generasi Z itu kan gemes gitu kan kalau misalnya ngelihat partai ini kok cuman bawa-bawa gimmick-gimmick doang, cuman bawa kemarin tuh udah ada kegemesan itu ya. kegemesan itu udah ada, tapi kayak ya udah memang masih bisa dan masih bisa buat para partai ini menggunakan cara-cara gimmick-gimmick kayak gitu, dan bahkan viral kan ternyata si jingle pan ini. Tapi kalau misalkan Usi lihat deh, itu sebenarnya di lagu itu, di lirik itu sebenarnya message-nya nggak semua gimmick sih. Ada message yang ingin menuntaskan kemiskinan bareng Zulkifli Hasan. Itu sebenarnya message yang menurutku Programnya ya. seharusnya PAN itu bisa untuk mendeliver. Misalkan nih ada masyarakat yang skeptis kayak PAN cuma gimmick-gimmick doang nanti misalnya ya. Nah, PAN juga harus ngedeliver nih melalui jubir-jubirnya. Lah enggak kok, di jingle itu ada kok message, misalnya kita ingin menuntaskan kemiskinan bareng Zulkifli Hasan. Kita ingin membawa perubahan bla bla. Itu menurutku message itu harus di-deliver sama PAN biar jingle ini nggak cuma dipandang sebagai gimmick doang, tapi juga ada message dan ada gagasan yang dibawa oleh PAN. Itu sih penting sih menurutku. Enggak, berarti ternyata ada message, ada gagasan yang mau dibawa sama PAN. Betul. Dalam jingle PAN gitu kan. Nah, kalau Mas Alvin melihat ini gimana, Mas? Iya, ini bagi saya menarik ya, berarti PAN ini punya blueprint gitu ya untuk tadi mengkapitalisasi ini ya target audiens tertentu terutama Gen Z ya. Nah, cuma masalahnya bagi saya gitu ya, bukan masalah lah, tapi maksudnya saya mau menunjukkan poin menarik dari PAN bahwa PAN ini memang sejak pemilu-pemilu sebelumnya ide political ads itu menarik. Yang saya ingat itu kalau ingatan saya nggak salah tuh dulu itu ketika ketua umumnya masih Hatta Rajasa, PAN itu bikin satu iklan yang kepada Bapak Budi di sana, petani yang ini. Jadi dia mengedepankan yang namanya tiba-tiba saya agak sedikit ngeblank gitu. Dia tuh semua tuh disentuh sedikit-sedikit. Tiba-tiba saya agak ngeblank. Dikit-dikit. Ini mungkin yang kemakan sama ini saya coba pancing ya Mas ya. Yang kemakan sama masyarakat kan adalah katanya yang kayak gini, yang kayak viral. Yang viral. Nah, sebenarnya ini praktek yang mirip dilakukan sama Trump dulu sih. Saya lupa nanti lah kalau misalnya saya ingat gitu ya. Tapi intinya adalah memang PAN ini adalah salah satu partai yang mungkin karena dia adalah memang sudah melabeli dirinya sebagai partai artis nasional seperti itu ya. Sehingga bahkan kadernya sering ngomong kayak gitu ya Mas. Nah, di situ dari poin itu artis-artis ini berusaha, ya udah kita artis, kita bikinlah kreativitas kita, tunjukinlah dengan cara apa? Mungkin dengan cara PAN jingle tersebut. Nah, efektivitas jingle itu seperti apa? Lagi-lagi yang namanya jingle itu berupaya untuk menanamkan benih-benih pesan yang gampang di-recall. Kalau kita datang ke restoran fast food warna kuning, yang nyanyinya siapa itu ya, gitu kan? Nah kita mana lagi, segitu. Lagi selain nah gitu kan? Itu kan mana lagi selain di Nalar TV gitu kan? Nah masuk tuh barang. Nah jadi memang itu yang berusaha sekarang gini, orang kita selama literasi politiknya tidak pernah dipandu untuk lebih kritis. Akhirnya apa? Kita hanya akan berada di pembicaraan dissonance public sphere itu tadi. Yang penting apa? PAN. Oke, dia pusing, dia coblos PAN. Berarti lebih efektif gitu. untuk jingle dong Mas daripada untuk bikin masang di billboard atau di baliho gitu. Nah, sekarang itu bagi saya gini. Ini adalah yang saya bilang kombinasi. Jingle ini bisa itu melalui apa? Oke, Google melalui ads di sosmed atau misalnya di iklan Spotify atau iklan noise muncul misalnya seperti itu ya. Nah, tapi kalau dia hanya dengar kemudian diperkuat dengan terpaan yang dia lihat, itu akan lebih bagus. Tapi seberapa besar tuh anggaran yang harus disiapkan gitu. UUD nih, ujung-ujungnya duit gitu kan. Iya, dan ini sebenarnya membahayakan demokrasi kita juga Mas menurut aku ya. Karena pada akhirnya kita hanya disuguhkan balik lagi ke kayak diskusi kita yang sebelumnya. Gimmick-gimmick dan yang ear catchy aja, tapi nggak ada sebenarnya yang lebih dalam daripada itu gitu.
Nah kalau misal kita hanya bicara di tatanan yang gimmick doang atau yang tatanan yang supaya gampang di recall, pada akhirnya ya pesta demokrasi ini ya pestanya para politisi, ajang untuk pertukaran ini aja kursi siapa yang bakal dapat. Kita masih tetap berputar dengan perut kita masih lapar, kita harus kerja, ya sudah. Kita nggak akan bisa mengelevate kesejahteraan kita, gitu. Dan anak muda kita pada akhirnya Gen Z ini yang nggak akan bertumbuh, benih bagus, tapi kalau lingkungannya nggak baik, dia nggak akan jadi tumbuh tuh. Nah itu sih dari saya, dan saya yakin Mas Pang punya ini ya pendapat yang sama kayaknya nih. Gimana Mas Pang sebagai generasi Z? Waduh. Apakah sedih? Karena kalau misalnya dari aku pribadi ya, ini kan emang juga menyedihkan gitu kalau misalnya emang kita disuguhkan sama yang tatarannya gimmick aja gitu loh. Kalau misalnya menurut Mas Pang sendiri sebenarnya apakah emang itu yang lagi dimakan sama kita juga generasi Z, atau sebenarnya ini emang gak tahu ya, emang partai politik emang kayak gini aja gitu? Kalau yang aku baca ya, menurut riset dari CSIS itu kan Gen Z itu kan akan menjadi populasi mayoritas ya dengan 60% itu kan. Dan sebenarnya isu-isu yang Gen Z itu akan coba untuk perjuangkan dan suka itu ada isu-isu tentang kesejahteraan, lapangan pekerjaan, atau misalkan korupsi, atau bahkan juga dengan isu-isu climate crisis dan lain-lain. Nah, menurutku sebenarnya sebagai Gen Z itu kan nggak semuanya pemilih rasional ya. Ada juga tipe pemilih sosiologis dan juga pemilih psikologis ya. Menurutku ketika ada banyaknya diferensiasi dan ada banyaknya ruang lingkup dari si Gen Z ini, menurutku nggak bisa digeneralisir sih. Dalam arti aku mungkin nggak bisa mewakili suara Gen Z di luar sana. Misalnya aku adalah orang yang suka dengan hal-hal yang gagasan, dengan hal-hal yang ide. Belum tentu mayoritas Gen Z di luar sana itu juga sama seperti aku. Ya, misalnya yang di luar kota gitu, bukan yang di Jabodetabek. Nah, gitu, itu menurutku ada lack of accessibility dari informasi. Atau menurutku ini tantangan bagi kita nih, yaitu dari sisi pendemokratisasian dan juga dari sisi literasi politik. Dalam arti tugas bareng-bareng nih, bukan tugas kita doang, tapi juga tugas para politisi, para institusi partai itu buat gimana cara mereka bisa mengubah dan memperbaiki dan meningkatkan juga nih demokratisasi kita, nggak cuman berbasis based on gimmick aja, tapi juga berbasis kepada message, gagasan dan ide yang mau di-deliver. Jangan sampai pemilu kita nanti itu sama kayak pemilu sebelumnya nih, penuh dengan gimmick, penuh dengan kerusuhan, penuh dengan hal yang cuma viral doang. Nah, kita nggak berharap lah, semoga di next election kita bisa untuk berubah dan kita perbaiki lah. Semoga nanti campaign mulai kan bulan November ya, itu akan banyak lagi perang gagasan, perang ide, gimana cara pemerintah atau caleg itu bisa mengatasi tentang lapangan pekerjaan, atau gimana cara atau apa yang bisa mereka tawarkan soal misalnya energy transition, atau misalnya juga tentang kuota afirmatif 30%. Nah, itu menurutku itu yang harus sering mereka messaging sih, dibanding instead of mereka cuman berkutat kepada hal-hal yang viral-viral doang. Nah, gitu. tapi gimana Mas Pang? Kalau misalnya kayak gitu kan tadi institusi partainya misalnya Mbak Zita gitu kan, Mbak Zita juga mengatakan bahwa ya ini yang dimakan sama mereka gitu. Kayak dari partainya aja berarti kan udah memiliki skepticism sendiri ya, bahwa ya gue maunya menang gitu kan, dan yang dimakan sama mereka adalah yang gimmick kayak gitu. Gimana caranya itu jadi malah diputar balikan, kayak ya udah gue kasih gagasan, misalnya kayak PSI ngasih gagasan malah dihujat misalnya gitu kan, mending ngasih jingle kayak PAN gitu. Nah, kalau menurutku memang butuh waktu sih. Jadi proses pendemokratisasian itu memang butuh waktu, it takes time, dan itu nggak mudah karena pada akhirnya perubahan generasi sih yang akan menentukan. Jadi transisi dari generasi yang sebelumnya memang suka dengan hal kayak gitu ke new generation yang memang dia lebih ingin memilih atau mencoblos orang-orang yang akan berpengaruh terhadap masa depan dia. Nah, menurut itu yang penting itu adalah kita sebagai Gen Z nih ya Usi, kita harus take action. Kita harus take action dalam arti kita harus ngambil alih, kita harus ngambil alih dari kapal negara Indonesia ini, biar kita bisa untuk moving forward, nggak lagi based on gimmick doang. Nah, karena kalau misalnya kita cuma ngarep nunggu politisi yang sajiin, itu kayaknya susah deh. Soalnya mereka kan juga orientasinya elektoral, dan itu adalah yang disukai oleh para masyarakat sekarang kan sebenarnya. Nah, gimana Mas Alvin? Kalau saya mau nambahin sedikit gitu ya, saya punya different standpoint sedikit gitu dari Mas Pang. Justru ini bukan harus nunggu waktu, tapi ini memang sudah harus dimulai sekarang. Dan bahkan sebenarnya udah terlambat. Maksudnya saya gini,
saya pakai ibarat gitu ya. Anak saya nih, saya punya anak kecil gitu kan, masih 2 tahun. Kalau dikasihnya, dia maunya makan apa? Makan es krim. Nah, kalau makan nasi yang makan sehat dikasih ikan, udah berontak-berontak, dia lepeh-lepeh gitu kan. Kadang kalau lepeh kebangetan dia nangis, dia muntah. Nah, apakah kita mau yang seperti itu? Apakah kita oh yaudah nak, saya kasih es krim. Kasih es krim lama-lama nggak sehat, diabetes. Iya. Nah, masyarakat kita bisa seperti itu nih. Anak kecil yang meronta-ronta, kasih saya ini dong, jingle-jingle, joget gitu. Nah, apakah kita mau kasih mereka terus-menerus seperti itu? Diabetes, istilahnya diabetes politik ini kita punya masyarakat. Nah, oleh karena itu, kembali kalau dalam secara konsepnya Mbak, yang tadi akhirnya saya ingat, saya coba-coba ingat gitu ya. Ini soal populisme, jangan terlalu populis gitu. Memang pada kenyataannya harus gitu. Jangan semua ini masuk, yang ini masuk, populis aja kita. Nggak bisa. Kita maunya ngebawa itu apa? Partai ini bawa, dia punya ideologi. Misalnya PDP, gotong royong, misal Marhen, Marhennya ini mau dibawa kemana? Pewujudannya apa? Itu yang harus di-clear-kan. Gitu. Maksudnya nggak hanya PDP, semua partai. PSI, dia mau bicara soal kesehatan. Setelah pandemi kesehatan penting, BPJS gratis, gitu kan. Setelah itu apa? Next step-nya apa? Nah, jadi kita ini enak. Dan lagi-lagi saya mau berulang kali di beberapa event manapun gitu ya. Saya mau bilang bahwa kita gunakan kekuatan kita, ponsel kita gitu. Masyarakat mau apa? Bukan tangkap ya. Maksud saya dalam artian yang formal dan legal, tangkaplah dari ponsel kita. Gitu. Responlah dari ponsel. Masih ada kok Pemda, Penkap yang kalau di DM nggak responsif. Politik harus sejauh tangan kita memencet layar ponsel gitu. Nah, ini menarik nih. Ini sebenarnya ada 2. Walaupun dari tadi banyak Mas Alvin bilangnya misalnya Mas Pang punya pendapat yang berbeda gitu. Tapi sebenarnya pada akhirnya ada benang merahnya guys gitu kan. Ada benang merahnya bahwa misalnya ini aku coba wrap up juga ya. Untuk billboard, untuk misalnya baliho dan jingle itu memiliki efektivitas yang mungkin emang harus berbarengan dijalankan gitu kan. Benar. Dan kita juga di masyarakat ini masih berada di dalam suguhan-suguhan yang emang berbatasnya masih pada dalam standar gimmick-gimmicknya aja gitu, belum ke dalam-dalamnya. Nah, menarik tadi kalau misalnya tadi aku nyimpulin dari Mas Alvin itu bahwa kita nggak bisa nih kalau misalnya harus nunggu dikasih suapannya gitu kan. Tapi mau nggak mau institusi partai itu harus harus mulai nyuguhin ke kita juga kan. Gagasan ideologinya kira-kira dikelirinya kemana. Sedangkan kalau Mas Pang bilang ya politik kita itu nggak bisa misalnya institusi partainya aja yang dibenerin, tapi kitanya juga harus dibenerin dan semua masyarakat harus dibenerin. Dan ini emang proses demokratisasinya masih panjang ya Mas ya. Kita harus learning by doing. Tapi ya buat aku sendiri aja aku efektif sih untuk melihat baliho-baliho dan jingle-jingle lah. Jadi ada di otak gitu loh. Recallingnya dapat kayak pan dan yang lain tuh ada di otak aku gitu. Dan aku nggak tahu kalau misalnya menurut teman-teman apakah sebenarnya itu jalan terbaik ya untuk saat ini. Of course untuk billboard, baliho dan jingle. Atau sebenarnya teman-teman juga udah berharap bahwa ada lebih dalam lagi yang bisa disuguhkan mengenai kepastian hidup di masa depan. Komen di kolom komentar dan sampai jumpa di episode berikutnya. Bye-bye. Bye-bye.